rekan-rekan Kanit, jajaran Polsek, Polres 1 Selatan, rekan-rekan anggota Reskrim Polres 1 Selatan. Jadi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran dan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah-abah dipimpin dari saya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Tema yang akan saya jelaskan pada siang hari ini yaitu tentang administrasi penyidikan. Tentunya di sini rekan-rekan sudah pernah belajar, mungkin didapat suatu rekan-rekan pendidikan kepolisian, mungkin juga sudah ada yang pernah dikjur. Kemudian belangko. Belangko adalah lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan sistematikanya. Sedangkan isi dan maksud dan kegunaan tergantung pada kebutuhannya. Next. Nah, ini rekan-rekan, dasar hukum administrasi penyidikan. Yang pertama Perpol nomor 6 tahun 2019. Kedua pasal 8 ayat 1 KUHP. 3 pasal 7 ayat 2 dan 4 pasal 75 ayat 1, 2 dan 3. Next. Jenis administrasi penyidikan. Jadi di dalam administrasi penyidikan ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama dalam penerimaan laporan atau pengaduan. Jadi mindik-mindik yang harus disiapkan, yang pertama LP, kedua STPL, ketiga dicatat dalam buku register. Jadi untuk LP itu di register B1 dan register kejahatan atau pelanggaran di B2. Next. Yang kedua, dalam hal penyidik akan melakukan penyidikan mindik yang dibuat atau disiapkan secara minimal adalah, jadi setelah mendapatkan disposisi LP mungkin dari kanit-kanit ke anggota, yang harus dibuat pertama kali yaitu surat perintah penyidikan. Yang kedua, SPDP. Jadi SPDP itu dibuat maksimal 7 hari sejak sprindik dibuat. Seringkali dari kita menunda-nunda pengiriman SPDP ini. Tapi yang benar adalah seperti pasal 14 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019. Kemudian untuk SPDP tersebut dicatat di dalam buku register B3 dan register kejahatan pelanggaran B2. Next. Yang ketujuh, dalam hal melakukan penggeledahan, yaitu yang harus disiapkan surat izin geledah, yaitu tadi SP geledah, spring geledah tadi. Mungkin sudah paham. Next. Terus ke-8, dalam hal melakukan penyitaan yang disiapkan SP sita, surat perintah penyitaan dan BA, surat tanda penerimaan BB, laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari PN, surat perintah penyegelan BB dan berita acaranya. Pertama, surat tugas, SPKAP. Nah, di sini SPKAP hampir selalu ditulis selama 1 hari atau bahkan waktu berlakunya dikosongkan. Jadi sebenarnya waktu untuk SPKAP ini disesuaikan dengan kira-kira kapan kita bakal berhasil menangkap tersangka. Kalau tersangka tersebut dalam 1 hari tersebut berhasil kita tangkap, wajar kalau penanggalan hari itu. Tapi misalnya kita menempuh ke lokasi TKP mau menangkap tersangka tersebut
bisa 3 hari dengan perjalanan kaki atau perjalanan darat. Ya di situ kita buat waktu di SPK-nya itu. Jadi surat perintah penangkapan berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Perintah pelepasan artinya kalau terjadi kita dilaporkan dari orang tersebut, ya kita sendiri yang menanggung resikonya. Pimpinan tidak mau bertanggung jawab karena dia merasa tidak menerbitkan surat perintah. Jadi di sini untuk pengamanan rekan-rekan. Yang kelima, tembusan atau kopi surat perintah penangkapan tidak disampaikan atau terlambat disampaikan kepada keluarga tersangka. Jadi di sini rekan-rekan sering kali surat perintah penangkapan ini terlambat disampaikan. Tapi alhamdulillah kalau kita di Oku Selatan ini masih aman. Tapi kalau di Palembang jangan coba-coba rekan-rekan terlambat menyampaikan surat perintah penangkapan tersebut. Bisa dikomplain kita. Sekian rekan-rekan penjelasan materi tentang administrasi penyidikan dari saya. Jadi sampai di sini jelas rekan-rekan. Baiklah kalau sudah jelas. Sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.